Indonesia dikenal dengan shopping centernya disaster. Coba cek di Google, dengan kata kunci kejadian bencana di Indonesia ada 13 jutaan informasi dalam waktu 40 detik. Cek dengan kata banjir ada 61 juta lebih dalam waktu 47 detik. Dan sekarang kita lagi dihantui oleh COVID-19 yang tidak selesai-selesai. Oleh karena itu, apa sih bencana dan kenapa COVID dikategorikan bencana? Ayo simak terus video ini. Channel DV, Development Initiative for Indonesia, channel yang membahas tentang seluk-beluk bagaimana melakukan perencanaan, kemudian bagaimana melakukan proses pembangunan dan juga pengelolaan baik pada suatu wilayah ataupun suatu kota, dan kita akan mencari sebuah ide ataupun solusi dan juga inspirasi untuk bisa meningkatkan kontribusi kita dalam perencanaan pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan. Makna istilah bencana banyak sekali di dalam literatur, salah satunya dari Quarantly. Di sana dia menjelaskan bahwa bencana ini adalah sebuah kejadian yang khusus pada waktu dan ruang yang spesifik. Dan di dalamnya ada masyarakat yang mengalami. Tanpa masyarakat yang mengalami, kita tidak akan klasifikasikan kepada kejadian bencana. Masyarakat tersebut akan terdisrupsi, terganggu fungsi hidupnya. Orang yang tadinya bekerja ke kantor, sekarang tidak bisa. Orang yang tadinya bisa mencari makan di kafe, dine-in, sekarang tidak bisa. Dan seterusnya. Kemudian seringkali juga timbul losses, kehilangan, kerugian. Baik dari sisi manusia, korban jiwa, dari materi, kehilangan uang, misalnya, kehilangan aset, atau dari sisi lingkungan fisik, misalnya infrastruktur lingkungan buatan, lingkungan alam, landscape yang bagus, ya. Dan itu sangat penting buat manusia. Seringkali juga, gitu ya, kalau terjadi kejadian bencana ini, masyarakat tersebut yang mengalaminya tidak mampu menghadapi bencana tersebut, sehingga dia membutuhkan yang namanya bantuan dari pihak luar. Beberapa indikator bencana ini kita bisa lihat dari berbagai macam versi juga. Salah satunya yaitu dari versi Undang-Undang 24 tahun 2007 yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Di sana ada jumlah korban jiwa, ada kerugian harta benda, ada kerusakan sarana prasarana, kemudian cakupan wilayah yang terkena bencana, dan juga dampak dari sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana. Semua ukuran ini memberikan indikasi kepada kita semua apakah bencana ini bisa ditetapkan sebagai bencana nasional atau bukan bencana nasional. Dalam konteks luar negeri, kita punya reference dari EMDAT, Emergency Disaster Database, yang mengatakan hampir-hampir mirip jumlah korban yang terdampak maupun meninggal, tapi di sini ada yang berbeda, yaitu adanya kebutuhan dari bantuan pihak luar, international assistance. Jadi ini masih inline dengan pembahasan sebelumnya, yaitu dari Quarantly, bahwa yang namanya bencana ini adalah sesuatu yang mengakibatkan manusia itu membutuhkan pihak luar untuk menanganinya. Nah, pertanyaannya, kenapa COVID-19 ini dikatakan sebagai bencana? Kok bisa penyakit COVID-19 dinyatakan sebagai bencana? Influenza biasa, banyak juga yang terkena influenza dan hampir sering dalam 1 tahun, tapi tidak dikategorikan sebagai bencana. Kalau kita lihat dari istilah dan indikator tadi, kita bisa merujuk pada COVID-19 sebagai bencana ini karena sudah mengakibatkan 3,7 juta jiwa terpapar. Beberapa waktu lalu juga sudah mencatat 260.000 kematian, sehingga kita bisa katakan ada masyarakat yang terdampak, ada jumlah korban losses ya yang menimpa pada manusia, sehingga ini bisa dimasukkan sebagai kategori bencana. Selain itu, COVID-19 sebagai bencana ini juga diindikasikan dengan penetapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan disrupsi. Disrupsi pada fungsi-fungsi dasar kehidupan kita. Saya sejak awal Maret sudah tidak bisa ke kampus mengajar anak-anak, mengajar mahasiswa, berdiskusi dengan dosen-dosen yang lainnya, bercengkrama dengan dosen-dosen yang lainnya.
semuanya sekarang dilakukan secara online. Ada yang didisrupsi oleh COVID ini. Sehingga kita yakin, kita merasa bahwa COVID-19 memang sudah selayaknya dijadikan sebagai bencana. Dan COVID-19 ini, gitu ya, ternyata mengakibatkan satu negara maju, Italia di sini, membutuhkan pihak eksternal dalam membantu penanganan COVID-19 di negaranya, berupa tenaga medis, APD, masker, dan alat kesehatan lainnya. Oke, untuk memahami COVID juga sebagai bencana ini, kita akan sampaikan atau jelaskan ada 3 komponen utama dalam bencana. Yang pertama yaitu bahaya dan ancaman. Apa yang dimaksud dengan bahaya atau ancaman tersebut? Adalah kondisi atau sesuatu yang berpotensi menjadi bencana yang dapat mengancam dan menimbulkan kerugian fisik maupun kerugian korban. Semisal, kita naruh banyak barang di lorong yang sempit, kemudian ada orang yang tersandung sehingga dia kecelakaan. Kondisi ini kita katakan kondisi yang berpotensi mengalami bencana ataupun kecelakaan tadi. Ya. Kemudian, kalau dalam konteks COVID, kita ada SARS-CoV-2, ini yang diteliti merupakan penyebab dari COVID ini, dan kemudian dia melakukan translation route, penyebaran, baik melalui droplet, melalui kontak langsung, maupun kontak tidak langsung. Ya, jadi kondisi dari adanya virus ini di lingkungan manusia, ini akan mengakibatkan terinfeksinya banyak manusia, dan kemudian kita katakan ini sebagai kejadian bencana. Jadi bahaya ini adalah kondisi atau sesuatu yang berpotensi berubah menjadi bencana. Kerentanan atau paparan ini adalah keadaan komponen lingkungan yang akan terkena suatu ancaman atau bahaya. Komponen lingkungan ini bisa berupa masyarakat, bisa berupa lingkungan fisik buatan, maupun lingkungan fisik alam. Kita lihat di gambar ini, ada sungai, dan ada komponen lingkungan manusia, sosial, ada komponen lingkungan fisik buatan, yaitu rumah yang dekat dengan bantaran sungai. Ini semua itu akan terpapar kalau sungai tersebut meluap. Komponen-komponen ini kita katakan sebagai komponen kerentanan. Sama dengan pada saat COVID, misalnya ini adalah orang yang sakit, ya, dan dia terjadi indirect droplets terkena, berarti orang ini adalah orang yang rentan karena dia mudah terpapar. Orang yang indirect contact juga mudah terpapar, dan indirect contact juga mudah terpapar. Ini juga sama gitu dengan orang yang sifatnya komorbid maupun orang yang berada di usia rentan, yaitu terlalu muda ataupun terlalu tua. Ya, komponen-komponen ini kita katakan sebagai bagian dari kerentanan atau paparan. Komponen yang terakhir yaitu kapasitas. Kapasitas adalah sumber daya, alat, ataupun kekuatan atau kemampuan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menangani sebuah bencana. Ya, contohnya yaitu ini ada orang memiliki social capital yang tinggi, bekerja sama untuk membuat tanggul, ada pasir, alat, sumber dayanya, dibikinkanlah tanggul sementara ataupun pakai gelangsingan saja. Ini menunjukkan bahwa ada skill, ada orientasi, ada kerjasama, ada alat yang dilibatkan, ada sumber daya yang dilibatkan untuk menangani sebuah kejadian bencana. Begitu juga dengan di COVID, kita lihat bahwa ada kapasitas tertentu dari rumah sakit. Dan kapasitas ini digunakan untuk bisa memulihkan keadaan kondisi kesehatan dari yang terkonfirmasi positif. Kalau misalnya ini melebihi jumlah konfirmasi positifnya dari kapasitas rumah sakit, ini justru akan berbahaya. Oleh karena itu banyak riset, banyak upaya yang kita lakukan dengan istilah flatten the curve. Artinya jangan sampai kurva ini tinggi sekali melebihi pada batas garis kapasitas rumah sakit yang ada. Syarat terpenuhnya kejadian bencana itu sebetulnya berada pada bertemunya 3 komponen ini dalam satu waktu dan satu tempat tertentu. Ya, kita bisa lihat bahwa misalnya kalau ada kerentanan fisik, misalnya di sini adalah
area yang sangat curam sekali dengan kemiringan yang tidak stabil. Kemudian ada kerentanan buatan fisik buatan, yaitu rumah di sekitar lereng yang tidak stabil tadi. Kemudian di dalamnya ada orang yang memberikan satu komponen sosial dari kerentanan itu. Kapasitasnya juga bisa jadi low. Kenapa? Karena lereng yang tidak stabil ini dibiarkan saja, atau karena orang ini berani tinggal di sekitar lereng yang tidak stabil. Dari sisi hazard, kita lihat bisa jadi ada hujan besar. Hujan besar ini kalau berada pada area yang kira-kira kemiringannya landai, juga stabil lerengnya, itu mestinya tidak ada masalah. Tapi ketika dia menyentuh area yang tidak stabil dengan kemiringan yang curam, di sampingnya ada rumah, di dalam rumah ada orang, ini yang bisa dikatakan sebagai potensi terjadinya bencana yang tinggi. Ya, bisa kita asumsikan jika ini terjadi pada satu waktu tertentu dan tempat tertentu, ini akan berubah menjadi bencana. Sini. Jadi tanahnya longsor, kemudian menimpa rumah, menimbun rumah, di dalam rumah ada orang, mengakibatkan kematian pada orang tersebut. Ya. Nah, secara konsepsi, pemerintah kita sudah membuat formulasi bahwa risiko, gitu ya, ini adalah sesuatu keharusan yang harus dikaji oleh semua pemerintah daerah melalui BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di sana risiko ini mencoba menilai tingkat kapasitas, tingkat vulnerability, dan juga tingkat dari hazard atau bahaya atau ancaman. Warga kota, setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, kita bisa simpulkan karakteristik bencana meliputi dia melibatkan perspektif manusia. Yang kedua, dia menimbulkan korban yang cukup besar. Yang ketiga, dia menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dan korban dan kerugian yang cukup besar ini mengakibatkan komunitas tersebut membutuhkan bantuan dari pihak eksternal. Selain itu, sebuah bencana adalah pertemuan antara hazard, vulnerability, dan capacity dalam satu waktu tertentu dan ruang tertentu. Dalam konteks konsepsi, kita katakan ini sebagai sebuah risiko bencana. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses selalu untuk Indonesia lebih baik.